Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Ramadan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jalal Akmal. Kami dari kelas 12 IPA 3 asal sekolah SMA Negeri 7 Garut. Di sini kami akan melakukan praktikum sifat koligatif larutan terhadap penurunan tekanan uap. Untuk alat dan bahan, Di sini bisa kita lihat ada air, cuka, garam, 3 buah gelas, 3 buah sendok, 1 gelas botol ukur. dan untuk yang terakhir yaitu ada tutup gelas, di mana kami menggunakan balon sebagai tutup gelas untuk mengukur sekreativitas kami serta label. Untuk cara pengerjaannya, simak video berikut. Untuk langkah yang pertama, kita sediakan 3 buah gelas. Kemudian beri label pada masing-masing gelas. Untuk gelas yang pertama yaitu labelnya air murni. Gelas yang kedua air murni dan garam. Dan yang ketiga yaitu air murni dan cuka. Untuk pemasukan airnya akan dilakukan oleh rekan saya. Langkah selanjutnya, kita tuangkan 120 ml air pada masing-masing gelas. Kita tuangkan pada gelas pertama air murni. Lakukan hal yang sama terhadap gelas yang akan diisi oleh air dengan menuangkan 120 ml air, kemudian dimasukkan pada gelas dan diperolehlah 3 gelas dengan air tersebut. Untuk langkah selanjutnya, kita masukkan 1 sendok garam pada gelas kedua. Selanjutnya kita tuangkan 1 sendok cuka ke dalam gelas 3. Selanjutnya kita aduk. Sudah kita dapatkan bahwa gelas yang pertama yaitu 100% air murni, gelas yang kedua kita campur dengan garam, dan gelas yang ketiga Kita campur dengan cuka. untuk tahap selanjutnya kita tutup masing-masing gelas ini menggunakan tutup gelas, atau bisa juga kalian menggunakan tutup-tutup yang lainnya untuk kalian berkreasi atau berinovasi. Untuk menutup gelas, di sini kami menggunakan bahan seadanya saja, yaitu menggunakan balon dengan cara melubangi balon yang atas atau memotongnya, kemudian memasukkannya ke dalam gelas sebagai penutup. Setelah tertutup, masukkan karet pada sisi gelas agar balon tersebut kuat dan tidak mudah lepas. Lakukan hal tersebut secara berulang terhadap gelas-gelas lainnya. Setelah kita tutup masing-masing gelas dengan balon, untuk mendapatkan hasilnya kita akan menunggu semalaman. Untuk itu kita lanjut video ini besok. Dadah. A few moments later. Setelah menunggu kurang lebih semalaman, didapatkan hasil bahwa uap air terbanyak ialah uap air yang berada pada gelas yang berisi air murni. Sedangkan pada gelas yang berisi air plus garam, uap airnya sedang, dan pada gelas yang berisi air plus cuka, uap airnya cukup banyak.
Hal ini menunjukkan bahwa tekanan uap air murni itu lebih besar daripada tekanan uap larutan cuka, dan tekanan uap larutan lebih besar dibandingkan dengan tekanan uap larutan garam. Di sini terdapat dua gambar yang keduanya diisi dengan air murni, akan tetapi salah satunya nanti akan ditambahkan zat terlarut ke dalamnya. Perhatikan animasi berikut. Pada suatu waktu air akan menguap, sehingga akan ada beberapa molekul air yang menjadi fase uapnya, sehingga akan menghasilkan yang disebut dengan tekanan uap pelarut murni atau P0. Kemudian gelas selanjutnya akan saya tambahkan zat terlarut, dan saya sebut larutan. Maka pada suatu waktu tertentu molekul air akan mengalami penguapan. Namun ada beberapa molekul air yang tidak berhasil naik menjadi fase uapnya. Molekul air yang berhasil menjadi uap akan menghasilkan suatu tekanan yang disebut dengan tekanan uap larutan atau P. Jika dilihat dari detailnya, jumlah partikel gas pada pelarut murni lebih banyak dibandingkan dengan larutan. Sehingga ketika dibandingkan dengan nilai tekanannya, maka yang lebih besar adalah tekanannya pada pelarut murni. Dari sini dapat disimpulkan bahwa adanya zat terlarut yang dimasukkan pada suatu pelarut, maka akan menyebabkan terjadinya penurunan tekanan uap atau yang disebut dengan delta P. Dari praktikum kali ini, yaitu tentang sifat koligatif, tentang penurunan tekanan uap, dapat kita simpulkan bahwa semakin banyak zat terlarut yang dimasukkan ke dalam pelarut, maka semakin sedikit air yang menguap atau tekanan uapnya semakin kecil. Sekian praktikum dari sifat koligatif tentang penurunan tekanan uap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.